Boleh lambaikan tanganmu, katakan shalom. Puji Tuhan, saya percaya hari demi hari, detik demi detik kita bisa ada di tempat ini. Kita tahu sama-sama itu karena Tuhan, amin. Semua karena Tuhan, diberikannya kita kesempatan untuk bisa beribadah, diberikannya kita kesempatan untuk masih bisa bernafas. Karena itu mari pagi hari ini saya mengundang kita semua memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pakai beberapa jam ke depan ini untuk memberikan yang terbaik, korban syukur yang terbaik, telinga seorang murid, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari saya undang kita berdoa, kita mau sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dipuji di tempat ini. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian kami. Kami melihat keagungan dan kedahsyatan Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku datang dari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan iman kami. Betapa kami memiliki Allah yang besar. Betapa kami memiliki Allah yang dahsyat. Dan betapa kami kagum akan karya Tuhan. Karya Tuhan bagi semesta. Karya Tuhan bagi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, disenangkan Engkau dengan pujian kami. Kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh kami kagum dan hormat akan Tuhan. Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh besar. Karya-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami melihat keajaiban dan kebesaran Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Mari nyatakan rasa kagummu. Sungguh jatuh di mana Engkau lebih dari semua Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Engkau indah, Kau sungguh indah, tiada tara. Engkau
ini memuji dan mengagungkan Tuhan, amin. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, bahkan Allah yang telah mati bagi setiap kita. Allah yang mati bagi saudara dan saya, yang memberikan hidupnya yang terbaik bagi setiap kita. Kasih Tuhan begitu besar, kasih yang menyelamatkan, kasih yang menemukan kita.
begitu besar. Selain daripada kasih, seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Dan kita punya sahabat yang terbaik. Allah pemilik semesta itu bisa kita panggil sahabat. Dia suami bagi kita, dia kepala bagi kita, dia sahabat, dia teman. Allah yang terbaik, Allah yang melayakkan kita, masing-masing kita boleh berdiri dengan segala dosa kita, masa lalu kita mungkin yang kurang baik. Allah yang melayakkan kita berdiri di hadapan tatah Tuhan dengan darah Yesus yang tercurah bagi setiap kita. Bapak, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, bahwa kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Walau kami tidak layak, tapi Engkau memberikan kelayakan. Kami layak menghadap Tuhan. Kami layak memanggil Engkau Bapa. Kami layak menghampiri tahta Tuhan. Dan kami layak berada di dekat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih yang besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena
kasih Tuhan, besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami hari-hari, di dalam keluarga kami, besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang selalu peduli dan selalu mengerti keadaan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada pagi hari dengan apa yang ada, karena kami tahu kasih-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan terlalu baik buat hidup kami. Dan kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya Tuhan Yesus, hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu, urapi oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan lidah mulut hamba-Mu Engkau kuduskan dan Engkau sucikan Tuhan. Dan juga anak-anak yang mendengarnya, biar yang menjadi rema buat kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom.
Ya Tuhan, kesempatan yang luar biasa kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan temanya pagi hari ini adalah orang bijaksana bercahaya seperti cakrawala. Orang yang bijaksana bercahaya seperti cakrawala. Setiap kita pasti ingin diri kita bercahaya seperti cakrawala, sehingga dapat menyinari setiap orang. Kita manusia diciptakan Tuhan segambar dengan dirinya. Diri kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena itu hidup kita harus bermanfaat untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan diri kita bercahaya seperti cakrawala. Tuhan telah lebih mengasihi diri kita daripada malaikat. Tuhan lebih mengasihi diri kita daripada malaikat. Kita manusia berdosa, Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tetapi malaikat berdosa diusir oleh Tuhan. Jadi jelas, malaikat berdosa diusir dari sorga ke dunia ini karena dosanya. Tetapi kita manusia berdosa, Tuhan datang mencari kita dan menyelamatkan kita. Dia naik di kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah bahwa kita lebih berharga dari malaikat. Karena kita segambar serupa dengan Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan sangat rindu agar melalui diri kita nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang datang kepada Tuhan dan memuji dan menyembah Dia. Tuhan membutuhkan penyembah-penyembah yang benar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Tuhan membutuhkan. Tuhan dapat melakukan segala perkara di bumi, di sorga. Tuhan bisa melakukan segala perkara di bumi dan di sorga. Semua Dia bisa lakukan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan tidak bisa. Apa itu? Tuhan tidak bisa. Yaitu kita bisa. Manusia bisa, Tuhan nggak bisa. Apa itu? Menyembah dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri. Tuhan nggak bisa memuji dirinya sendiri. Kita manusia sering memuji diri kita. Gue hebat nih, gue begini-begini. Tapi Tuhan nggak bisa memuji dirinya sendiri. Dia butuh penyembah-penyembah, butuh pemuji-pemuji untuk memuji menyembah Dia. Karena itu Dia butuh kita manusia untuk datang pada Dia, untuk memuji dan menyembah Dia. Itu tidak kebiasaan Tuhan. Manusia sering menyombongkan dirinya dengan memuji dirinya sendiri, tapi Tuhan gak bisa. Daniel 12 ayat 3, firman Tuhan mengatakan di Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Maka hidup kita harus belajar menjadi manusia yang bijaksana. Daniel menubuat suatu masa yang akan datang di mana akan terjadi kebangkitan. Orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang bijaksana, akan menunjukkan hikmat. Mereka bukan hanya lewat perkataan yang keluar dari mulut mereka, tetapi juga melalui kesaksian hidupnya. Yaitu orang-orang yang menuntun banyak orang kepada hidup yang benar. Nanti dikatakan, Daniel bernubuat bahwa nanti suatu hari banyak orang bijaksana menuntun orang-orang menunjuk jalan kebenaran. Karena dia butuh orang-orang yang bijaksana, yang bisa bersinar seperti cakrawala dan dapat memuliakan hidupnya bagi Tuhan. Orang-orang demikianlah yang dikatakan akan mengalami cahaya kemuliaan Allah seperti cakrawala yang semakin bertambah besar hari lepas hari. Itulah yang kita butuhkan, bahwa hidup kita hari demi hari lebih bercahaya seperti cakrawala, hari demi hari lebih bijaksana, hari lebih mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu Tuhan mau. Pagi hari ini saya akan kita belajar untuk menuntun diri kita masing-masing, untuk belajar mengenai
untuk mengetahui apa perbedaan orang sukses dan orang kaya. Apa perbedaan orang sukses dan orang kaya? Orang sukses pasti kaya. Orang kaya belum tentu sukses. Dia katakan lagi, orang sukses pasti kaya. Orang kaya belum tentu sukses. Kekayaan berhubungan dengan finansial atau keuangan. 8 aspek dari kesuksesan hidup. 8 aspek dari kesuksesan hidup. Apa itu? Kalau orang hidup yang sukses, bukan sukses itu mengenai pertama adalah sukses di dalam keuangan. Orang kaya seperti berhubungan dengan harta, kekayaan dari hasil usaha yang dia dapatkan. Pertama, orang sukses pasti berhubungan dengan keuangan. Dia menjadi orang kaya, uangnya banyak. Itu sukses. Kedua, kesehatan. Orang yang sukses adalah orang yang sehat. Kesehatan adalah yang utama buat diri kita. Kalau orang kaya belum tentu sehat, tetapi orang sukses di dalam dirinya, dia sukses dalam kesehatan, di dalam keuangan. Yang satu adalah keuangan. Kedua adalah kesehatan. Apa artinya uang banyak tapi tidak bisa menikmatin karena kita sakit-sakitan. Karena itu kita harus banyak olahraga, dapat menikmati hidup sehat. Makanya hidup kita ini harus sehat. Itu sukses. Kalau kita banyak uang, sakit-sakitan, keluar pergi, pulang pergi rumah sakit, numpang di rumah sakit seminggu, pulang 2 hari, masuk lagi rumah sakit, itu belum sukses. Baru kaya untuk membayar rumah sakit. Yang ketiga, hidup kita harus rekreasi. Bisa rekreasi. Orang yang sukses itu bisa menyempatkan waktunya untuk rekreasi atau piknik, tamasya, perlu sekali-sekali keluar rumah, keluar kota. Kalau perlu punya uang keluar negeri dengan keluarga untuk mendapatkan ide-ide yang baru, pekerjaan kita dan kedekatan kita satu sama lain dengan keluarga kita. Kita harus dibutuhkan rekreasi, piknik dan tamasya. Itulah orang yang sukses. Bisa membawa keluarganya, membawa hidupnya untuk menikmati hidup di dunia ini. Keempat, spiritual hubungan kita dengan pencipta kita harus intim. Orang yang sukses adalah hubungan dengan Tuhannya intim. Sehingga kejiwaan kita penuh sejahtera, sukacita dan kebenaran selalu dari pemarah menjadi penuh kesabaran, murah hati, bisa menguasai diri. Itulah orang sukses, bisa menguasai dirinya di dalam segala persoalan. Karir, orang yang sukses karirnya harus berkembang. Dari tahun ke tahun, tidak boleh berhenti atau stuck. Kita harus mau belajar dan tidak berhenti belajar. Makin tua makin rajin belajar, bukannya tidur bangun saja. Justru makin tua otaknya harus digunakan supaya enggak pikun. Makanya kalau kita tuh sering nyetir mobil, itu bagus betulnya. Bisa kiri ke kanan, lihat ke depan bagaimana situasi apa. Kalau kita duduk aja supir nyetirin, itu nggak ada kegiatan, otak kita tumpul karena kegiatannya nggak jalan saat waktu kita duduk di supir. Nah, tapi kalau kita nyetir sendiri, saya suka nyetir sendiri. Kalau nggak penting-penting saya jarang mau pakai supir. Apalagi saya jalan sama istri saya. Kalau ngobrol isi supir dengerin, makanya saya malas. Kecuali penting-penting baru. Selain karir, kita harus berkembangkan diri dari tahun ke tahun, bukannya stuck hidup kita. Karir kita harus naik. Walaupun kita udah pensiun, cari kerjaan, rutinitas, kesibukan. Yang keenam, keluarga. Keluarga kita harus harmonis. Orang yang sukses bukan orang yang kaya, orang yang sukses itu harus keluarganya harmonis. Orang kaya belum tentu keluarganya harmonis, tetapi orang sukses keluarganya harus harmonis. Apa artinya kaya kalau kehidupan keluarga kita berantakan, kacau balau, jadi hubungan orang tua, suami istri, dan anak-anak harus diutamakan.
diutamakan itu keluarga yang sukses. Yang ketujuh, pengembangan diri. Diri kita dan pikiran kita harus diperbaharui untuk mengikuti pengembangan zaman. Jika tidak, diri kita akan ketinggalan zaman. Hari demi hari zaman berubah. Kita mengikuti zaman bukan ikutin yang tidak baik, yang ikutin situasi keadaan. Kita mengerti, jangan sampai terlalu bodoh. Sedikit-sedikit nggak bisa, apa nggak bisa, ini nggak bisa. Ya memang kita nggak ahli, sedikitnya harus bisa gitu. Itulah orang yang hidupnya bisa ada pengembangan diri. Saya nggak pernah stuck. Saya mau belajar dikit-dikit, walaupun belum nggak ahli saya tapi ngerti gitu. Ada orang yang sampai WA ya nggak bisa ngerti, SMS-nya nggak ngerti, itu perlu. Tapi untuk yang dalam-dalam saya juga nggak ngerti. Itu anak muda yang mengerti. Yang kedelapan, hubungan sosial, punya relationship, hubungan yang keluar luas dari banyak kalangan. Hubungan sosial kepada aja kita bergaul sama siapa aja. Dari sini kita dapat manfaatnya, dari sini kita dapat manfaatnya. Yang rohani kita dapat rohani, dalam bisnis kita dapat bisnis. Mungkin dalam hal yang tidak baik pun ada teknik-teknik yang kita harus ambil, comot dikit-dikit. Jangan yang tidak baik yang kita ambil, tapi yang cara kerja mereka untuk bisa bagaimana dia bisa maju tekniknya. Tapi kita pelajari yang baiknya. Dengan siapa saja kita boleh kenal, tetapi hal-hal buruk atau sifat yang buruk jangan kita ikutin. Siapapun kita boleh kenal, tapi bukan yang buruknya kita ambil, tapi yang baiknya. Mari kita perhatikan hidup ini. Kalau kita dia katakan tadi, orang kaya belum tentu sukses, tapi orang sukses pasti kaya. Kaya 8 aspek kehidupan ini. Dalam kehidupan hari-hari yang bisa dengan hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Dengan hidup kita juga bisa menjadi manusia yang tampil beda. Marilah kita perhatikan, jika kita perhatikan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita akan menemukan beberapa ciri-ciri orang yang benar, yang bijaksana. Kita belajar melihat ciri orang yang orang benar dan orang yang bijaksana. Ciri-ciri orang yang benar dan bijaksana. Kesatu, orang bijaksana adalah orang yang saleh dan selalu bertindak dengan iman. Kembali lagi saya katakan, kesatu, orang yang bijaksana adalah orang yang saleh, selalu bertindak dengan iman, bukan dengan sembarangan. Karena dia bijaksana, hidupnya saleh, hidupnya benar, selalu bertindak dengan iman. Sebelum bertindak dia pikirkan dulu yang baik, yang benar, dengan iman dia lakukan. Sehingga mereka memiliki kesaksian hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan hidup yang benar, yang saleh dan bijaksana dengan iman, selalu hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita bertindak dengan iman ketika kita mencoba melakukan segala sesuatu yang kita tahu bahwa diri kita tidak akan mampu untuk melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita manusia terbatas. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan sendiri. Kita butuh iman. Dengan iman kita minta berdoa dan kita percayakan hidup kita pada Tuhan, dan Tuhan menolong kita dan turun tangan. Itulah kekuatan kita sebagai manusia. Sehingga kita bisa menyadarkan diri bahwa diri kita harus mengandalkan Tuhan. Dengan iman itu kita berarti kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Seringkali kita mengalami kegagalan. Jadi orang bijaksana adalah orang yang saleh, yang melakukan segala sesuatu dengan imannya. Karena dia mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak tergerak oleh keluhan, penyesalan atau keinginan kita. Tapi Tuhan tergerak oleh iman kita. Oleh iman kita Tuhan tergerak, tertarik untuk melihat anaknya. Begana di kebutuhan anaknya, Tuhan tergerak. Bukan dari penyesalan, keluhan kita dan atau keinginan kita. Tuhan tidak tergerak. Tapi Tuhan tergerak oleh iman kita kepada Dia. Kita berdoa, kita berharap, kita memohon pada Dia. Sebetulnya masalah yang ada di diri kita tidak besar. Saya katakan lagi,
Sebetulnya masalah yang ada di diri kita tidak besar. Masalah-masalah yang ada di diri kita itu tidak besar. Yang menjadi masalah, kita melihat masalah kita menjadi besar. Masalah kita menjadi besar, kita jadi merasa masalah kita besar. Karena iman kita lah yang terlalu kecil. Waktu iman kita terlalu kecil, kita melihat masalah kita terlalu besar. Betulnya masalah kita tidak besar kalau kita punya iman. Karena kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Makanya kalau kita iman kita terlalu kecil, kita melihat masalah kita lebih besar daripada yang ada. Karena iman kita terlalu kecil. Makanya kita beriman, tambah hari tambah beriman, tambah hari tambah maju iman kita, kepercayaan kita pada Tuhan. Ketika kita bergerak dengan iman, maka Tuhan akan menghargai tujuan-tujuan kita dan membantu kita untuk mencapai tujuan yang paling besar, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita bergerak dengan iman, maka Tuhan akan menghargai tujuan-tujuan dan membantu kita untuk mencapai tujuan yang paling besar, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita lihat lagi Matius 9 ayat 29. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Di sini menekankan Tuhan Yesus bahwa dengan iman kita akan terjadi apa yang kita mau. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa yang kita imanin akan terjadi kalau benar-benar iman kita berfokus pada Tuhan. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman kita 5, terjadilah 5. Iman kita 10, jadilah 10. Iman kita 2, jadilah 2. Maka semua terjadi karena iman kita. Seperti Yesus katakan, bukan saya yang katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka sebagai orang Kristen, menjadi orang yang saleh, orang yang beriman, itulah orang yang bijaksana. Dan juga apa yang kita berbuat dengan iman kita, semua terjadi dengan baik, sesuai kehendak kita, kalau kita beriman pada Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang benar dan bijaksana. Ciri-ciri orang yang benar dan bijaksana yang kedua, orang bijaksana adalah orang yang menuntun orang banyak kepada kebenaran dan pertobatan. Kalau kita bijaksana, kita akan menuntun orang banyak kepada kebenaran dan pertobatan. Kalau kita bijaksana, kita akan menuntun orang kepada kebenaran dan pertobatan. Apakah menurut kita lebih mudah untuk membuat tujuannya berkaitan dengan karakter atau membuat tujuan kegiatan? Pasti lebih mudah untuk membuat tujuan kegiatan. Kalau kita mengajar orang, kegiatan ini kegiatan orang lebih cepat dapat. Tetapi kalau karakter hidupnya itu lama, kita urus ubah, ajar lagi. Mungkin kalau kegiatan seminggu 2 minggu bisa dia lakukan. Tapi karakter hidupnya harus dirubah hari demi hari, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin setahun karakter hidup manusia. Kalau orang sudah karakternya jelek, diubahnya itu nggak gampang. Kegiatan hidupnya gampang dirubah. Males, ayo kita kerja ini lakukan ini, dia bisa ikutin seminggu 2 minggu. Tapi karakter, namanya karakter, orang kalau tidak mau minta kekuatan dari Tuhan nggak bisa berubah. Namanya karakter. Makanya kita harus bijaksana, akan merubah karakter hidup kita hari demi hari. Kita akan berubah, karakter kita akan seperti Yesus. Kalau kita tekun melakukan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena tujuan karakter harus melibatkan kuasa Roh Kudus. Karena tujuan karakter harus melibatkan kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Dan berkaitan dengan karakter memerlukan pertobatan yang sungguh-sungguh.
Orang akan merubah karakter yang dari jelek, harus bertobat. Pertobatan jangan sungguh-sungguh yang benar. Jangan benar lakukan sesuai kehendak Tuhan. Memang tidak mudah untuk membawa orang-orang untuk hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Apalagi berubah diri mereka sehingga mereka punya karakter seperti Yesus. Berapa banyak pendeta mengeluh, masukin orang keluar dari penjara. 10 karakternya memang dulunya bekas penjual narkoba, bekas maling, bekas ini, bekas itu. 10 yang badi karakternya bisa berubah cuma 1 atau 2. Yang 8 balik lagi. Maling balik ke maling, main narkoba lagi, ngerampok lagi. Namanya udah hidupnya karakternya udah nggak benar. Makanya perlu takut akan Tuhan dan karakternya harus terus dibimbing. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Makanya saya rasa jemaat di sini pagi hari ini pasti sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Karena pagi-pagi sudah bangun, mungkin jam 5, jam 6 sudah bangun siap-siap untuk mencari Tuhan. Karena sungguh-sungguh Tuhan akan memberi upah kepada kita yang benar-benar mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Karena itu kita belajar lebih hari lebih sungguh mengasihi Tuhan. Selanjutnya saya akan lihat satu cerita supir dan bosnya. Suatu hari supir datang kepada bosnya. Bos, saya sudah bekerja dengan bos 20 tahun. Bapak Kristen, saya Kristen. Tetapi saya dapatkan gaji saya terlalu kecil, tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Dia bilang supir dia kerja 20 tahun, tapi gajinya tidak sesuai. Bapak Kristen, saya Kristen. Waktu bos mulai membangun kantor, saya ikut membangunnya. Dan juga waktu bos ke gereja, saya ikut ke gereja karena saya ikut orang Kristen. Waktu bos pergi ke persekutuan doa, saya ikut menemani Bapak. Waktu bos ke rumah sakit, saya juga ke rumah sakit menemani Bapak. Semua baik. Tetapi sampai sekarang gaji saya yang saya dapatkan tidak memuaskan diri saya. Si supir komplain sama bosnya, kerja 20 tahun, gajinya kecil, sedangkan dia orang Kristen. Bosnya bilang lagi kata supirnya, sebetulnya tahun pertama kamu bekerja dengan saya sudah tidak cocok dengan cara kamu bekerja. Sebetulnya saya mau memberhentikan kamu tahun pertama, tetapi saya memikirkan kepada anak dan istrimu. Jika saya berhentikan mereka akan menderita. Kata bosnya lagi, lu nuntut begini, sebetulnya 1 tahun pertama lu kerja, gue sudah gak cocok sama lu. Gue mau berhentiin lu, tapi gue kesian, anak istri lu akan menderita kalau gue berhentiin sama lu. 20 tahun sudah saya mengerjakan kamu. 20 tahun juga saya juga cukup menderita menahan ketidakcocokan saya dengan cara kerja kamu. Ternyata bosnya menderita memakai dia selama 20 tahun karena sifatnya karakternya gak berkenan, gak cocok sama dia. Tapi bosnya udahlah kesian, pakai lagi terus sampai 20 tahun. Sekarang dituntut sama anak buahnya, supirnya, gajinya terlalu kecil. Begitu juga kita sudah menjadi umat Tuhan atau pelayan Tuhan. Mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun kita selalu mengkomplain kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen ini suka komplain. Jadi orang Kristen 20 tahun, 30 tahun, Tuhan saya sudah bekerja untukmu. Main drum, main keyboard, jadi usher dan majelis gereja bla 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 bla. Melakukan ini dan itu, tetapi berkatku hanya segini-gini saja Tuhan. Tuhan pelit, Tuhan tidak adil, Tuhan kejam. Seringkali kita komplain.
Kita jadi orang Kristen, pelayan Tuhan, jadi pelayan Tuhan, kita dapat berkatnya hanya begini-gini. Udah 30 tahun, bukan 20 tahun, 30 tahun. Kita komplain sama Tuhan. Tuhan berkata, pertama kali aku ketemu kamu, aku sudah tidak cocok dengan kamu. Karena aku kudus. Sedangkan kamu adalah manusia yang berumuran dengan dosa-dosa. Tetapi karena aku mengasihimu dan aku mengasihi anak istrimu, maka aku pakai engkau sebagai alatku. Kira-kira mengerti bahwa Tuhan, kalau kita komplain, Tuhan juga bisa komplain. Aku kudus, engkau berumuran dosa, tapi karena aku mengasihi engkau, aku mengasihi anak mantumu dan cucu-cucumu, aku berkatin engkau dengan apa yang ada, yang pantas engkau terima. Makanya kita nggak bisa komplain. Aku tetap memakaimu, tetapi setiap hari aku menderita karena melihat tingkah lakumu yang tidak sesuai dengan caraku yang kudus. Kita dipakai Tuhan untuk melakukan yang pekerjaan Tuhan, tapi banyak kita ngelantur. Tuhan itu kudus, semua pekerjaannya baik dan baik. Kita kadang-kadang ngawur kiri kanan. Tuhan menderita memakai kita, tapi kita komplain. Tuhan bilang, aku kudus, aku suci, aku benar, tapi aku memakai engkau karena aku mengasihi engkau. Bukannya karena aku butuh engkau. Karena aku mengasihi engkau supaya engkau hidup benar. Janganlah kita terlalu cengeng. Janganlah kita pernah berjasa di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah berjasa di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa telah berkorban untuk Tuhan. Jangan kita merasa sudah berkorban untuk Tuhan, berjasa di hadapan Tuhan, dan kita berkorban banyak untuk Tuhan. Karena kita tidak pernah berkorban kepadanya. Kita tidak pernah berkorban kepada Tuhan. Semuanya adalah Tuhan yang memulainya. Lebih dulu dari semua yang ada di hidup kita. Semua yang ada di hidup kita, Tuhan yang mulai lebih dulu. Bukannya kita. Kita tidak punya jasa apa-apa dengan Tuhan. Tuhan yang banyak jasa pada hidup kita. Makanya kalau kita melayani Tuhan, jangan komplain. Jangan mengharapkan berkat banyak. Berserah aja sama Tuhan. Apa yang Tuhan beri pasti yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Bisa mengerti cerita ini? Jadi apapun yang kita kerjakan, kita belum berjasa banyak sama Tuhan. Bersyukur saja kita masih dipakai Tuhan. Banyak orang di tengah jalan tinggal dipakai oleh Tuhan. Kita jadi husher, bisa ngitung duit, jadi main keyboard, bisa singer, WL. Puji Tuhan. Jangan kita merasa komplain. Tuhan, 30 tahun saya jadi singer. Berkatnya mana Tuhan? Masih motor-motor aja. Masih untung naik motor. Kalau kaki aja nggak punya, ada orang kaki aja nggak punya, pakai tungkat. Ini masih bisa naik motor, puji Tuhan. Oke, selanjutnya mari kita lihat yang ketiga, ciri-ciri orang yang benar dan bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumah rohaninya di atas pondasi yang teguh. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumah rohaninya di atas pondasi yang teguh. Jadi kalau kita bijaksana, kita harus mendirikan rumah rohani kita di atas pondasi yang teguh. Jangan di pasir, tetapi pondasi yang teguh ialah batu karang. Yaitu Tuhan Yesus Kristus di atas kebenaran atau di atas firman Tuhan. Matius 7 ayat 24. Dan 25. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Inilah fondasi orang yang bijaksana. Mendirikan rumah rohaninya di atas batu yang teguh. Dan tetap memelihara hidupnya bertekun dalam iman yang sejati kepada Kristus. Terang Roh Kudus seperti 5 darah yang pandai
lampunya tetap menyala dan punya persediaan minyak sampai dengan tuannya datang. Ini ibaratkan 5 gadis yang bijaksana, menunggu datang tuannya dengan lampunya menyala dan punya persediaan kalau minyaknya habis dia ada persediaan. Itulah hidup kita, punya fondasi yang teguh, kita siapkan hidup kita. Jangan waktu kita buangkan dengan sia-sia. Kita manusia mempunyai waktu di hidup kita 24 jam atau kronos dari Tuhan, waktunya yang diberikan untuk manusia, kronos 24 jam. Jadi berilah, maksud saya, kesempatan yang 24 ini kita gunakan untuk buat yang baik, yang benar dan memuliakan Tuhan. Karena saatnya Tuhan datang, kita sudah siap naik ke sorga. Amin. Yang keempat, ciri-ciri orang yang benar dan bijaksana. Yang terakhir, yang keempat, orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau hidup kita, orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Kaya, sukses, tapi tidak takut akan Tuhan, juga nol besar. Tidak hanya dalam pikiran kita takut akan Tuhan, tetapi dalam hatinya dan juga perbuatannya, orang-orang inilah yang akan menjadi saksi menuntun orang-orang lain kepada Tuhan. Di akhir zaman Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti Daniel, yang mau menjadi terang dan bercahaya di tengah kegelapan dan bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan mau saat ini kita banyak menangkan jiwa untuk orang. 1, 2, 3, 4, sedikit-sedikit bawa satu-satu kepada Tuhan. Itulah orang yang bijaksana. Untuk menjadi seperti Daniel tidak mudah. Dan ada harga yang harus dibayar yang bertahan dalam masa kesesakan. Daniel itu dia adalah seperti cakrawala, terang seperti cakrawala. Dia membanyak menangkan jiwa untuk orang. Ketika kita mampu melihat masa kesesakan, maka kita akan menjadi orang bijaksana dan bercahaya untuk dapat memuliakan Tuhan melalui diri kita dan keluarga kita. Puji Tuhan, kita akan menangkan banyak orang melalui diri kita dan keluarga kita. Daniel telah melihat ujian demi ujian sehingga pada akhirnya Daniel dapat berkata kepada orang yang bijaksana, akan bercahaya seperti cakrawala. Orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Daniel muncul sebagai orang muda yang bercahaya dengan kegelapan malam seperti bintang yang memancar sinarnya. Inilah menjadi pesan Tuhan bagi kita semua, bahwa sudah kita memenuhi kriteria sebagai orang-orang bijaksana yang dapat menuntun orang lain kepada kebenaran. Sudahkah hidup kita menjadi contoh buat orang lain? Tugas kita sebagai orang bijaksana adalah menuntun setiap orang untuk diperkenalkan kepada Yesus yang adalah sang kebenaran yang sejati. Sang kebenaran sejati hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Satu kebenaran, kerajaan Allah bukan hanya makanan dan minuman, tapi kebenaran. Selain kebenaran yang dapat memberikan kita, dan juga kebenaran itu akan mengeluarkan damai, sejahtera, sukacita, dan itu yang terjadi dalam hidup kita kalau kita hidup benar. Mungkin dulu kita termasuk bilangan orang-orang yang harus dituntun untuk mengenal Yesus serta bertumbuh di dalam Dia. Dulu kita sebelum mengenal Tuhan, belum datang ke gereja Batu Karang, kita juga dituntun sama orang lain. Mungkin orang tua kita, mungkin om kita, tante kita untuk mengenal Tuhan. Kita dituntun. Sekarang gantian, kita menuntun orang untuk datang ke gereja Batu Karang. Biar gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Karena mereka tak dapat berjalan, orang-orang yang tidak kita tuntun itu, mereka tidak dapat berjalan ke arah yang benar di dunia yang gelap ini. Maka diperlu tuntunan dari kita. Kecuali kita menuntun mereka, yaitu lewat pimpinan Roh Kudus dan terang Kristus yang ada pada diri kita. Kita tuntun dan mereka mengenal Tuhan satu persatu. Biar melalui hidup kita, melalui keluarga kita, nama Tuhan dimuliakan. Karena itu marilah kita setia menuntun dan membawa orang-orang yang kepada Tuhan sebagai sumber
kebenaran sejati, kita undang orang, kita tuntut orang ini untuk mengenal Tuhan. Jadi kesimpulannya, orang bijaksana bercahaya seperti cakrawala. Kesatu, orang bijaksana adalah orang yang saleh, yang bertindak dengan iman. Orang yang bijaksana adalah orang yang saleh, yang bertindak dengan iman. Kedua, orang bijaksana adalah orang-orang yang menuntun orang banyak kepada kebenaran dan pertobatan. Yang ketiga, orang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumah rohania di atas fondasi yang teguh. Keempat, orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia berada, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia selalu melakukan hidup benar dan tidak berani berbuat dosa. Itulah orang yang bijaksana. Makanya hidup kita harus bijaksana, belajar untuk lebih bijaksana. Kalau sudah bijaksana, belajar lebih lagi bijaksana, supaya kita bercahaya seperti cakrawala. Dimanapun kita berada, di lembah-lembah manapun, di tempat-tempat yang gelap pun kita bercahaya seperti cakrawala. Sekian firman Tuhan, jadi berkat Bapak Ibu saudara-saudari. Mari saya undang tim musik menyanyikan satu lagu, Ku Selalu Bersyukur. Tim singer bantu saya untuk nyanyikan lagu itu. Tolong slide-nya dikeluarkan. Bapak Ibu diri kita nyanyi lagu ini. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur.
setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur karena kami punya Bapa yang setia, yang selalu ada dalam hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, kami selalu bersyukur karena kami manusia yang berdosa, Engkau telah tebus. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau berkorban untuk kami. Kami tidak punya jasa kepada Engkau Tuhan. Kami tidak bisa komplain. Semua yang termulaan datangnya dari Engkau. Karena Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Seringkali kami menggerutu. Kami kadang-kadang tidak puas menyalahkan Engkau Tuhan. Karena apa kami kerjakan Tuhan. Kami sadar bahwa kami manusia yang terbatas Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Tuhan, kami tahu kasih-Mu lebih dari hidup kami. Kasih-Mu lebih dari kebutuhan kami. Kasih-Mu yang memegang masa depan kami dan keluarga kami Tuhan. Karena itu kami selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur dengan apa yang kami punya Tuhan. Banyak orang lebih menderita pada kami Tuhan yang tidak mengenal Engkau. Tapi kami bersyukur Engkau selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatin anak-anak-Mu. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu beban hidup mereka. Engkau berkatin dan Engkau berkatin. Dan Engkau angkat mereka naik bukan turun, jadi kepala-kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkatin Pak Daniel dan keluarganya. Apa yang dikerjakan juga Engkau buat berhasil. Melalui hidupnya, melalui istrinya, melalui anak mantu cucunya. Nama-Mu dipuji dimuliakan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Siapa yang diberkati lambaikan tangan ya, beri kemuliaan buat dia. Biar kita menjadi orang-orang yang bijaksana ya. Bukan saja bijaksana, jadi kita menjadi orang yang bijaksana, yang cerdik ya. Mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita ini, bukan orang yang sembarangan ya. Oke, ucapan terima kasih buat pelayan Bapak Evangelis Yusuf. Dan sekian ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga buat kasih Tuhan yang begitu limpah dalam hidup ini. Kasih Tuhan yang luar biasa yang Kau berikan hidup kami, dan kami ada kehidupan yang tahu berterima kasih. Yang tahu berterima kasih kepada Engkau. Dan satu lukisan seorang supir komplain dengan majikannya. Sebenarnya majikan tidak senang pada supir, tapi demi anak cucu dan keluarganya dia tetap memakainya sampai 20 tahun ini. Dan kalau kami hidup ini Tuhan, dan kami masih bisa bernapas, dan kami ada semua karena anugerah Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan kami tidak sia-siakan. Kami dengan baik untuk bermuji, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dan terima segala pujian penyembahan. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan menjadi orang yang bijaksana seperti cakrawala. Dan kami mau jadi hidup yang bijaksana dalam hidup yang Kau berikan, baik dalam materi maupun waktu pelayanan. Semua dengan baik, semua kami lakukan karena mengasihi Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak Evangelis Yusuf, Kau berkati setiap pelayanan sore, dan kami mohon kemurahan Tuhan berlaku buat beliau dalam proyeknya. Engkau campur tangan sehingga dia bisa selesaikan dengan baik, karena Engkau mengasihi hamba-Mu dan jangan Kau permalukan hamba-Mu. Lebih pada Tuhan, Kau yang jasmani Kau berikan, yang rohani juga Kau berikan. Di mana besok harus cari kerja, harus mencari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat.
jangan sampai terpapar keseruan, dan lebih pada Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami. Berkati buat tangan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, apa yang kami kerjakan berhasil, bukan jadi ekor, jadi kepala, tapi bukan turun tapi akan naik. Dan kami percaya firman ya dan amin. Terima kasih Bapa di surga. Berkat saudara kami yang ulang tahun pada hari ini, Lesia, ulang tahun pernikahan Alke, Tuhan Engkau juga berkati hamba yang hamba tidak tahu persis siapa-siapa yang ulang tahun pada minggu ini. Kau juga berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka, cukupkan dengan limpah Tuhan. Engkau lihat anak-anakku yang sangat mencintai Engkau, dan untuk melengkapi suatu ibadah kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan sukarela, dengan hati yang tulus, tidak ada motivasi yang tidak baik, tapi motivasi yang hati yang tulus. Kami memberikan, kami mencintai Engkau, dan kami juga memberi korban syukur secara khusus, bahkan juga memberikan hak milik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sore ibadah Resia kedua, Kau memberkati kaum muda, Kau berkati. Bulan depan sekolah minggu berjalan dengan baik, dan lebih pada Tuhan, Engkau campur tangan buat Jumat Agung dan Minggu Paskah berjalan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar, saudara yang kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi kau kasih karunia, Tuhan wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi kau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Glory, glory, hallelujah.